Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Mareka Ramadhani. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan modul saya yang berjudul modul belajar IPA SMP MTS Sistem Reproduksi Manusia. Ya, ini disusun saya sendiri, Mareka Ramadhani. Nah, pembuatan modul ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerangkat pembelajaran. Baik, lanjut ke daftar isi. Oh ya, sebelum lanjut daftar isi, ini saya menggunakan Microsoft Word untuk membuat modulnya. Sedangkan template-nya ini saya juga menggunakan Microsoft Word. Jadi saya murni semuanya menggunakan Microsoft Word untuk dalam penyusunan modul ini. Baik, masuk ke daftar isi. Di dalam modul ini terdapat konten-konten yang seperti daftar isi itu sendiri, peta konsep, analisis materi, pretest atau tes awal, pengantar modul, kemudian pendalaman materi yang terdiri dari 6 pokok pembahasan, alat reproduksi pada perempuan, laki-laki, hormon dan kelenjar pada sistem reproduksi manusia, spermatogenesis dan oogenesis, pembelahan sel penyakit pada sistem reproduksi, kemudian rangkuman dari keseluruhan pembelajaran, kemudian post test atau tes akhir, kemudian uji jawaban dari pretest dan post test, dan yang terakhir yaitu pustaka. Baik, kita langsung masuk ke peta konsep materi. Nah, di sini saya menyajikan peta konsep materi. Nah, ini dalam bentuk mind map agar lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa kita. Ini. Kemudian kita masuk ke analisis materi. Nah, di dalam analisis materi ini kita mengisikan konten tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari oleh siswa-siswa kita. Baik. Di dalam analisis materi ini saya mengangkat kompetensi dasar 3.1.1 tentang menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan yang pasti satu ini yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, di indikator pencapaian kompetensi ini terdapat 5 indikator yang saya angkat, yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kemudian membandingkan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, menjelaskan hormon dan kelenjar pada sistem reproduksi manusia. Yang keempat, menguraikan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Dan yang terakhir, menerapkan konsep pembelahan meiosis dan proses spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian dari indikator keterampilannya saya menggunakan ini menyajikan laporan studi atau esai tentang penyakit pada sistem reproduksi, dan yang kedua yaitu membuat poster tentang upaya pencegahan penularan penyakit seksual. Nah, alokasi waktu yang saya gunakan dalam penyusunan modul ini yaitu 6x40 dan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan atau 3 kali 6 kali jam pelajaran. Ya, ini pretestnya saya menggunakan materi ini untuk memancing peserta didik agar dapat dapat ingat terkait pembelajaran sistem reproduksi yang sudah diterima sebelumnya. Ini tes awal ini sifatnya fleksibel, apabila langsung kita masuk ke pembahasan juga tidak apa-apa, namun karena ini sudah diatur dalam template, jadi saya cantumkan pretestnya atau tes awal ini. Seperti ini tampaknya. Kemudian pada pengantar modul seperti ini, di sini dijelaskan terkait latar belakang pembuatan, kemudian pengenalan terkait materi yang akan dibahas. Bisa dibaca teman-teman. Kalau mau dibaca ya tinggal di pause. Baik, kita lanjut ke pendalaman materi. Nah, di sini pendalaman materi ini kita mulai masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Materi tentang sistem reproduksi. Nah, di sini juga ada seperti info ilmiah atau ya ini suatu instruksi untuk teman-teman, untuk peserta didik agar dapat aktif di dalam pembelajaran. Jadi saya sarankan dalam pembuatan modul ini menggunakan membuat seperti ini yang mari gali pengetahuan atau berkarakter ilmiah ini agar pembelajaran kita semakin interaktif. Ya.
Kemudian di sini alat reproduksi pada perempuan dan ini penjelasannya. Kemudian ini adalah contoh gambarnya. Contoh gambarnya ini sangat penting ya teman-teman agar peserta didik ini mampu memvisualisasikan apa yang guru jelaskan. Jadi tadi menurut saya gambar ini sangat penting untuk dicantumkan di dalam sebuah modul. Lanjut ke pembahasan ya. Ini adalah penjelasan terkait bagian-bagian alat reproduksi. Jadi di sini sudah dijelaskan secara lengkap terkait alat reproduksi, sistem-sistem alat reproduksi pada perempuan. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Seperti ini teman-teman, saya susun dalam bentuk tabel-tabel. Kemudian nanti ada alat reproduksi pada laki-laki, ini terdapat materi juga dan terdapat gambarnya juga agar peserta didik dapat mampu memvisualisasi apa yang sudah kita terangkan atau kita jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada keterangannya dalam tiap bagian gambar sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk memahami. Nah, kita hasilkan juga tabelnya. Tabel ini berisi tentang penjelasan terkait tiap-tiap bagian dalam sistem organ reproduksi pada laki-laki. Begitu juga pada sistem reproduksi pada perempuan. Baik, kita lanjut ke ini yang selanjutnya. Ini materi tentang hormon dan kelenjar pada sistem reproduksi manusia. Nah, ini terdapat beberapa pengertian. Nah, ini saya menyusunnya seperti ini. Kemudian ada lagi ini seperti info ilmiah juga. Ini sifatnya sebenarnya kita perlu ya untuk menentukan seperti ini karena hal ini dapat memancing peserta didik untuk dapat aktif dalam mencari pengetahuan baru di dalam sumber-sumber yang lain sehingga pengetahuan dari peserta didik dapat luas. Kita lanjut ke selanjutnya ya, pengetahuan kemudian ini penjelasan terkait kelenjar pada sistem reproduksi manusia, kelenjar besar sendiri, kemudian spermatogenesis ya ini, terus kemudian saya mencantumkan juga link YouTube terkait penjelasan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Jadi peserta didik dapat mampu mengaksesnya, maka mengakses link tersebut untuk belajar secara mandiri. Jadi sumber belajarnya tidak hanya pada modul saja, akan tetapi juga pada video di YouTube. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran meiosis dan mitosis. Nah, di sini saya juga mencantumkan sebuah butir Islami berupa ayat Al-Quran agar teman-teman peserta didik mampu mengetahui bahwa dalam pembahasan sains kita ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran juga membahas terkait pembahasan sains ini dan agar peserta didik dapat mengkorelasikan atau menghubungkan hubungan yang baik di antara sains dengan ilmu agama peserta didik. Kita lanjut ke ini juga ada penjelasan pada YouTube-nya teman-teman. Peserta didik diharapkan dapat mengakses link YouTube ini. Lanjut ke poin F, penyakit pada sistem reproduksi. Ini ada banyak sekali. Kemudian ini ada info ilmiah lagi. Ini penting ya teman-teman, sekali lagi teman-teman disarankan untuk membuat seperti ini agar modulnya menjadi lebih berwarna dan juga semakin interaktif. Itu. Lalu kanker septik, AIDS, epididymitis, sifilis, herpes genitalis, hipogonadisme, kanker ovarium, endometrium, kemudian penyakit vagina, hernia inguinal, candida, penyakit prostat, fibroderma, kondiloma, penyakit prostat, COPD, tuberkulosis ini potensi guru. Nah, ini semua adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini terdiri dari garis besar dari keseluruh materi yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Garis besar ya teman-teman,
rangkuman ini sifatnya tuh padat, jelas, dan dipahami. Jika peserta didik nanti membaca rangkuman ini, maka peserta didik diharapkan akan memiliki pandangan akan membahas apa modul tersebut. Nah, pentingnya rangkuman ini pentingnya rangkuman itu ya itu tadi. Kemudian ini ada lagi info ilmiah tentang tokoh biologi dunia, yaitu Friedrich Leopold August Weismann. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian ada post test atau tes akhir. Ini untuk fungsinya untuk latihan peserta didik ya teman-teman, agar peserta didik ini mampu mengukur tingkat kemampuan mereka setelah mempelajari modul tersebut. Jadi kita bisa mengetahui bahwa teman-teman peserta didik ini bisa memahami atau tidak lewat post test ini. Post test ini sifatnya fleksibel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatnya lebih banyak dan variasi soalnya itu bisa bervariasi, mulai dari pilihan ganda, esai, uraian singkat atau uraian panjang, tergantung dari gurunya masing-masing. Namun saya hanya membuatnya dalam bentuk pilihan ganda saja. Kemudian ya ini adalah kunci jawaban ya. Sebisa mungkin kalau bisa kunci jawaban itu tidak hanya berupa huruf saja, akan tetapi kita juga menjelaskannya secara singkat apa sih yang kita jawab itu, dan misalnya di sini jawabannya zigot. Nah, kita jelaskan juga zigot merupakan sebuah sel yang terdiri dari dua sel telur oleh sel sperma di dalam rahim supra wanita. Nah, kemudian perkembangan embrio ini adalah fase embrionik, pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus di dalam uterus saat masa kehamilan gestasi hingga melahirkan. Begitupun seterusnya. Seperti itu. Baik, yang lagi ini ada daftar pustaka. Demikian presentasi modul yang saya buat. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.